Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Jidan, NPM 2022 4640540. Saya di sini akan menceritakan cerita anak yang berjudul Hercules Manusia Perkasa. Dari Ratu Alkmena yang cantik bersama Jupiter, lahirlah seorang bayi laki-laki di kota Thebes yang bernama Hercules. Anak itu dicintai oleh Jupiter, maka ia menetap untuk dijadikan makhluk yang sempurna. Dewi Juno yang bengis sangat iri kepada bayi itu, sehingga ketika bayi itu berada dalam buayan, ia mengutus dua ular raksasa untuk membelitnya sampai mati. Tetapi ketika melihat ular utusan Dewi Juno, Hercules kecil membantingnya dan menghadapinya dengan berani hingga mencekik kedua ular itu hingga mati. Pada suatu hari terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan ketika Hercules melempar kecapi kepada gurunya. Naas kecapi itu mengenai kepala gurunya sehingga gurunya tersebut tewas. Dengan penuh duka cita, Ratu Alkmena terpaksa membuang Hercules, menghukumnya dibuang untuk dikirim ke gunung-gunung. Hercules bukannya menyesal dengan hukumannya yang diterima, justru ia merasa bahagia. Ia belajar berburu, memanah, dan tidak takut kegelapan, dingin yang mencekam, maupun binatang buas. Dalam petualangannya, suatu hari Hercules bertemu dua gadis di suatu persimpangan jalan. Gadis itu memperkenalkan dirinya. Hercules, aku adalah sang sukacita. Datanglah berjalan di jalanku yang terbuat dari rumput lembut dan aneka bunga yang pada ujungnya kekayaan dan kebahagiaan, kata salah satu mereka yang tersenyum. Gadis muda yang satunya lagi berkata, Hercules, aku adalah sang keutamaan. Sang gadis yang sudah tak muda, tak cantik pula. Aku ikut denganmu, sahut Hercules. Sungguh amat sulit jalan Hercules menuju kemuliaan. Di saat sedang marah, Dewi Juno membuat mata Hercules berkilat-kilat membara, sehingga suatu hari ketika Hercules sampai hati membunuh istri dan kedua anaknya, setelah kemarahannya mereda, Hercules menjadi menyesal dan sedih sekali. Ia menangis sepanjang hari, tetapi para dewa sangat marah karena perbuatan Hercules yang bodoh itu. Oleh karena itu, Hercules memohon pengampunan atas kejahatan yang dilakukannya. Hercules kemudian pergi ke Delphi. Di sana ia bertemu seorang imam wanita namanya Pythia, yang artinya kepercayaan. Imam wanita itu meramalkan masa yang akan datang. Hercules, pergilah ke kota Tirin. Abdikanlah dirimu kepada Raja Eurystheus, pamanmu, yang akan meletakkan di pundakmu dua balas penderitaan yang kesusahan. Kalau kau dapat mengatasinya dan menyelesaikan semuanya, kamu akan mendapatkan pengampunan dari para dewa, kata Pythia. Atas petunjuk Pythia, Hercules kemudian berangkat dan memulai perjalanannya. Ketika memasuki istana Tirin, Raja Eurystheus yang pemalu dan penakut menjadi ketakutan melihat kedatangan Hercules. Aku datang untuk mengabdikan dirimu, ujar Hercules, menenangkan Raja Eurystheus. Jika demikian, pergilah kau ke hutan Nemea. Di hutan ada singa untuk menghabiskan domba-domba dan mencapik para pengembala. Bunuhlah singa itu dan bawakan kulitnya kepadaku. Perintah Raja Eurystheus untuk menjauhkan Hercules agar tidak datang lagi ke sana. Perintahmu akan kulaksanakan, jawab Hercules. Kemudian pergilah Hercules menuju hutan Nemea. Seorang penduduk daerah itu berkata, tidak tahukah kau bahwa singa itu tidak dapat dilukai karena kulitnya sekeras besi? Aku tak takut akan hal itu, kata Hercules. Hercules kemudian masuk ke dalam hutan. Ketika melihat singa itu, dia segera menghadapi singa tersebut. Melihat ada mangsa, singa itu melompat menghadang Hercules. Dengan cepat Hercules menyerang dan menghantam dengan tangan kosong. Lalu ia dengan cepat pula mencekik singa itu hingga menemui ajalnya. Setelah membunuh dan menguliti singa tersebut, Hercules membawa kulitnya kepada Raja Eurystheus.